Assalamualaikum, Pak Yani. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Oh iya, ada kunjungan hari ini ya. Saya hampir lupa. Kita hari ini rupanya ada janji mau buat tutorial tentang isu pointing untuk link space diversity. Oke, biar nggak gagal paham, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Karena kalau setengah-setengah nanti bisa beda persepsinya. Jangan lupa di subscribe, like, dan tekan tombol lonceng biar selalu notifikasi update bisa menyertai teman-teman. Ayo, let's go. Sahabat dan penggemar semua, sebelum kita masuk ke video tutorial, ada sedikit informasi bahwa ada teman-teman instalasi yang lagi idle bagi para telco profesional, perusahaan, para manajer dan HRD. Jika membutuhkan tim instalasi, silahkan bisa langsung dihubungin. Lebih jelasnya bisa dilihat di kolom description. Oke, sukses untuk semua. Seperti yang kita bilang tadi, hari ini coba kita kupas masalah isu pointing antena diversity, karena biasanya teman-teman yang di lapangan ataupun teman-teman yang baru bekerja banyak kendala di perihal pointing antena diversity ini. Jadi kita mulai. Link diversity itu sebenarnya diperuntukkan untuk multi-padding solution atau menghindari gangguan yang disebabkan karena adanya lintasan ganda multipad akibat sinyal dikirim dari pantulan oleh benda-benda seperti sungai, lautan, rumah, gedung, pohon, kendaraan, dan benda-benda lain dari pemancar ke penerima yang jaraknya di luar jangkauan normal dari gain antena dan frekuensi yang digunakan. Ini adalah instalasi sebuah link space diversity yang mana di sisi NA dan FE-nya itu indoor unitnya sama, source powernya juga dari rectifier, dan perbedaannya dengan link biasa adalah di masing-masing node-nya atau di NA dan di FE itu menggunakan dua buah antena, yang mana biasanya disebut antena yang paling atas itu adalah antena main, dan antena yang kedua atau yang nomor 2 dari atas itu disebut dengan antena diversity. Biasanya jarak antena main dan diversity itu memiliki jarak 5 sampai dengan 10 meter. Untuk hitungannya sendiri secara teori dan secara planning itu ada rumusnya. Ini adalah cara perhitungan penempatan antena main dan diversity di link space diversity. Ini kita kasih sampelnya aja. Kita nggak terlalu fokus membahas tentang teorinya. Nanti lebih spesifik terhadap kendala-kendala dan apa sih sebenarnya permasalahan dari link ini gitu. Ini jadi biasa disebut dengan rumus delta H itu sama dengan H jarak antena main dikurang dengan H jarak antena diversity-nya. Itu menghasilkan P lambda, yang mana P itu adalah merupakan rentangan antar 100 sampai dengan 200 jarak udaranya, dan lambda itu merupakan panjang gelombang menggunakan frekuensi apakah 23 giga, apakah 15 giga atau 7 giga, 8 giga dan seterusnya. Nah, lambda ini dapat dihitung juga dengan menggunakan persamaan yang lain. Oke. Nah, ini adalah cara pointing antena space diversity yang salah. Biasanya teman-teman yang baru itu kadang-kadang beranggapan pointing itu adalah antena main di sisi NA dan antena main di sisi FE itu di pointing duluan, dan yang kedua antena diversity di pointing
terhadap antena diversity di NE maupun di FE. Sebenarnya ini salah, tapi saya pernah temukan ini di lapangan. Kalau saya nggak salah dulu di Kepulauan Riau saya temukan ini. Jadi impact-nya apa? Ada noise. Begitu saat padding margin datang atau kabut tebal, link ini jatuh down, tidak berfungsi space diversity-nya. Ini yang pernah saya temukan di Kepulauan Kepri kalau saya nggak salah. Di sana juga ada teman kita. Oke. Yang kedua ini, ada juga beberapa teman-teman beranggapan untuk pointing antena space diversity yang salah itu juga adalah, pertama mereka lakukan pointing antena main di sisi NE ketemu dengan antena diversity di sisi FE dalam artian silang seperti ini. Sebenarnya ini salah. Kenapa? Karena kalau pointing di NE antena main terhadap diversity dan di FE antena diversity terhadap main ke NE-nya, begitu ada padding margin, ada noise, link ini jatuh juga. Jadi switch antara diversity dan antena main tidak bekerja. Ini juga pernah saya temukan. Sorry. Sebentar, ini kelewatan. Ini pernah saya temukan waktu di Aceh area. Saya pernah temukan. Ini kebetulan di linknya backhaul atau long haul lah. Jadi yang link big bond yang bawa kapasitas besar tapi menggunakan pointing silang. Jadi waktu itu noise-nya terlalu tinggi dan sering drop service. Setelah saya audit, sebenarnya pointing space diversity yang benar itu adalah, pertama yang dilakukan pointing antena main di sisi NE di pointing atau di alignment terhadap antena main di sisi FE. Oke, itu yang pertama, langkah pertama. Setelah ini nyambung dan mendapatkan receive level yang diinginkan oleh planning, ini dikunci. Next, langkah berikutnya adalah antena diversity di sisi NE itu di pointing terhadap antena main di sisi FE. Tapi ingat, di sisi FE antena mainnya tidak boleh diganggu lagi alias digerakkan. Yang bergerak hanya antena diversity di sisi NE. Dan dengan catatan, antena diversity di sisi FE harus di off kan atau power off gitu. Dia tidak bekerja, tidak receive dan tidak transmit. Ingat, begitu sudah maksimum, langkah ketiga adalah di sisi FE, antena diversity sisi FE diaktifkan, dan di sisi NE antena diversity-nya di off kan yang tadi sudah maksimum pointing, dan di pointing lah antena diversity di sisi FE terhadap antena main di sisi NE. Kondisi yang sama seperti langkah yang kedua, cuman berbeda poinnya atau setnya. Nah, begitu di pointing, ingat antena main nggak boleh digerakkan lagi karena yang langkah pertama adalah main terhadap main sudah oke. Nah, dan langkah ketiga ini begitu sudah maksimum dikunci. Maka padding margin yang diinginkan atau yang dilalui oleh transmisi ini, dropnya bisa diatasi atau diantisipasi dengan sistem space diversity. Ini adalah pointing yang benar. Dan biasanya yang mengatur ritme pointing ini bukan hanya tim instalasi, tetapi ada seorang engineer yang lihai atau mengerti saat kapan harus berbuat pointing main terhadap main, diversity terhadap main, dan apa tindakannya gitu. Oke. Sebenarnya tujuan dari pointing ini semua adalah satu, pencapaian receive level yang diinginkan oleh planning. Nah, dalam membuat jaringan atau membuat nirma kabel, kita itu butuh receive level yang ideal. Nah, receive level ini sebenarnya rumusnya adalah, kalau kita sudah mengetahui rumusnya, kita tahu gangguannya di mana dan permasalahannya di mana untuk memudahkan troubleshooting. Ini seorang engineer harus lihai terhadap ini. Receive level ini adalah satuan dari transmit power FE dari sisi FE terhadap kita, terhadap NE-nya, powernya berapa dipasang, ditambah dengan frekuensinya, digunakan frekuensi apa, umpama 11 giga, 23 giga dan seterusnya. Dan di instalasi itu ada yang namanya balancing loss, baik itu coupler, baik itu hybrid, baik itu gulungan kabel, itu ada balancing loss.
ditambah dengan balancing loss satuannya minus. Dan di antena itu ada yang namanya gain antena, penguatan dari DC electrical di bawah minus 58 volt, diodu diolah menjadi frekuensi dan dirambatkan ke arah sisi lawannya, itu disebut dengan gain antena. Dan padding margin, gangguan antara titik NE terhadap titik FE, itu disebut dengan 20 log H, berapa jarak udaranya. Itu adalah satuan rumusnya, 20 log H. Setelah itu ditambah dengan gain antena di sisi NE. Karena kita ingat, menghitung receive level bukan transmit level. Harus dibedakan. Receive level, tidak pernah ada transmit level. Receive level ya. Tambah dengan gain antena, dan di instalasi di sisi NE juga memiliki balancing loss, baik itu coupler, hybrid maupun gulungan kabel. Nah, itu adalah rumus untuk menemukan receive level. Kalau teman-teman sudah mengerti perihal receive level ini, mempermudahkan kita untuk troubleshooting. Isunya di mana dan apa yang harus dilakukan tindakannya. Begitu ya. Nah, sebenarnya transmisi ini kalau saya berpendapat, kita ini melihat sesuatu itu kebalikan. Nah, kenapa? Karena yang kita hitung receive level, penerimaan sinyal dari lawan, bukan transmit kita gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas nanti bagaimana troubleshootingnya dan apa sih sebenarnya hubungan receive level dengan instalasi dan fungsinya untuk memprediksikan permasalahannya di mana. Ya, berhubung ini hari Jumat dan saya juga mau sholat Jumat, kita sampai di sini. Buat teman-teman yang di lapangan dan di office, jangan lupa jaga kesehatan karena ini zaman pandemik, dan safety first buat kita semua dalam bekerja. Terima kasih. Jangan lupa kalau ada pertanyaan di komen, silakan, dan like, subscribe, tekan juga tombol notifikasi loncengnya. Salam satu sinyal.